Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada dua fatwa yang berlainan? Ada fatwa MUI Pusat yang mengatakan sholat Jumat dua gelombang itu tidak sah. Fatwa MUI Jakarta, DKI Jakarta mengatakan boleh sholat Jumat itu dua gelombang. Bagaimana sih seharusnya kita bersikap terhadap dua fatwa yang bertentangan ini? Yang pertama, harus Anda tahu bahwa fatwa tidak bersifat mengikat. Anda boleh tidak memakai fatwa, boleh. Anda bertanya, Anda mustafti. Anda minta fatwa kepada mufti yang memberi fatwa. Itu namanya Anda mustafti, bertanya kan, meminta fatwa kepada mufti. Mufti ini bisa orang atau bisa lembaga. Oke. Dalam kasus ini MUI adalah lembaga. Fatwa tidak bersifat mengikat. Walaupun Anda bertanya, ada jawabannya, Anda tidak diharuskan mengerjakan fatwa ini. Ya, jadi fatwa tidak mengikat ya. Itu harus dipahami betul. Ya, fatwa tidak mengikat. Jadi Anda boleh saja tidak memakai fatwa ini, kemudian meminta fatwa kepada ulama lain, organisasi lain, ya. Itu kemudian mengeluarkan fatwa, Anda ambil yang satunya. Boleh saja, fatwa itu tidak bersifat mengikat. Maka aneh kalau ada dulu nih gerakan ya yang kemudian agar fatwa itu dikawal. Ya, itu juga sebenarnya salah kaprah ya, bahwa sebenarnya fatwa itu tidak bersifat mengikat. Makanya belajar gitu loh ya. Bedanya fatwa dengan qadha. Apa sih fatwa, apa itu qadha? Ya, itu beda. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Itu bagaimana kita bersikap? Kita harus punya kesadaran yang pertama bahwa fatwa itu tidak mengikat. Jadi dalam kasus MUI Pusat dan MUI Jakarta ini ya, itu kita harus paham dulu bahwa fatwa tidak bersifat mengikat. Yang kedua, kita boleh mau mengambil yang mana saja, yang menurut kita itu cocok, menurut kita benar, ya kita ambil. Kalau mau versi MUI Pusat boleh, mau versi MUI Jakarta boleh, silahkan, tinggal pilih yang mana, ya tinggal pilih yang mana. Karena memang fatwa itu bukan qadha gitu ya. Fatwa itu bukan qadha, itu ada qadhi, ada hakim yang kemudian setelah memutuskan bersifat memaksa, jadi harus dilaksanakan karena itu adalah bentuk dari konsekuensi hukum gitu loh. Kalau fatwa tidak. Jadi boleh memilih yang mana. Ya, satu, berarti tadi saya ulangi bahwa tidak bersifat mengikat. Ya, yang kedua boleh memilih fatwa yang mana. Ya. Yang ketiga, ini mungkin ya menjadi renungan kita sendiri ya, bahwa kalau mungkin dalam mazhab mayoritas ya, yaitu mazhab Syafi'i, sholat Jumat ya, itu bahkan yang dalam satu desa saja, satu kompleks saja, itu sudah menjadi problem tersendiri, menjadi pembahasan sendiri dalam mazhab Syafi'i gitu kan. Para ulama-ulama bermadzhab Syafi'iyah itu memang sudah membahas, karena satu desa ya, itu bagaimana. Bahkan ada yang duluan mana takbirnya. Nah, kalau duluan mana takbirnya berarti yang sholat Jumat yang takbirnya belakangan itu lebih diutamakan, disempurnakan setelah sholat Jumat adalah dengan melakukan sholat zuhur. Ya, agar ikhtiyaton, jaga-jaga ya. Nah itu sampai jadi bahkan mohon maaf, jadi yang tadi itu ya, itu malah lebih baik dua-duanya, kalau tidak diketahui yang mana takbirnya duluan, dua-duanya itu setelah sholat Jumat itu melakukan sholat duhur berjamaah, itu sebagai bentuk jaga-jaga sampai sebegitunya ya, sampai sebegitunya. Karena ada syarat kalau Jumatan boleh melaksanakan Jumatan di tempat lain kalau ini tidak cukup ya, kalau tidak cukup. Nah, itu ya. Jadi memang dalam agak rinci memang dalam mazhab Syafi'i. Nah, mungkin ya di MUI Jakarta itu ada mazhab lain, tapi saya belum ngecek. Tapi bagaimana sih kita harus bersikap bahwa ya karena itu sudah ada yang memutuskan, mereka lah yang bertanggung jawab. Jadi Anda boleh pilih mana saja ya. Itu lembaga fatwa yang mengeluarkan, yaitu MUI Jakarta atau MUI Pusat, itulah yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah difatwakan. Jadi kalau nanti misalnya itu salah ya, ada penanggung jawabnya gitu ya. Ada penanggung jawab, itu harus diyakini gitu. Bukan kita pribadi yang kemudian berijtihad, tidak. Kita ngikut saja kepada fatwa ulama. Nah, ulama lah nanti yang dimintai pertanggungjawaban kelak ya. Itu urusan mereka. Jadi enak jadi orang awam itu gampang gitu ya. Jadi milih yang mana terserah, dan harus kita pahami yang nomor 3 tadi adalah bahwa kita ngikut saja, nanti yang bertanggung jawab yang mengeluarkan fatwa itu. Jadi nanti kita nggak usah nyari itu mazhab apa atau apa, anggaplah kita nggak tahu ya, anggap kita tahu. Kalau mau nyari ya ada nanti referensi-referensinya ya, kalau mampu mencari itu ya silahkan gitu ya.
Kemudian yang keempat, kita melihat bahwa urgensinya, kalau menurut saya urgensinya apa sholat Jumat itu sampai 2 shift atau 2 gelombang dengan imam dan khotib yang berbeda. Urgensinya apa? Agar mungkin semua bisa merasakan sholat Jumat, dan dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, ya, softnya renggang-renggang, maka tidak bisa menampung jamaah. Ya, akhirnya dibuat 2 shift. Tapi MUI Pusat menyatakan bahwa bukan 2 shift, tapi memperbanyak masjid yang bisa digunakan sholat Jumat. Kalau menurut MUI Pusat bahwa ketika ini masjidnya cukup sampai segitu, kemudian ada jamaah lagi nggak bisa masuk, maka cari masjid lain yang masih bisa melaksanakan. Artinya semakin banyak dibuka masjid-masjid lagi yang lain, ya, itu bisa memfasilitasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, disitulah kemudian justru solusinya dari MUI Pusat adalah memperbanyak jumlah masjid yang menyelenggarakan Jumatan, ya. Jadi mungkin urgensinya adalah kalau tidak semua masjid, menurut DKI Jakarta, ya, MUI DKI, mungkin tidak semua masjid siap dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Jadi hanya dipilih masjid-masjid tertentu yang itu bisa 2 gelombang. Karena masjid yang lain menurut DKI Jakarta, ya, karena mereka punya data mungkin, ya, itu tidak semua masjid siap dengan konsep new normal tadi, yang dengan protokol kesehatan yang ketat itu. Nah, disitulah ya mungkin semuanya berijtihad, ya. Kalau ijtihad itu kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, ya. Jadi itu kita tidak, pada video ini kita nggak membahas dalam kitab-kitab apa, kita enggak, ini pendapat saja, ya. Bagaimana sih kita bersikap terhadap 2 fatwa MUI yang bertentangan? Ya, kita sebagai orang awam silahkan pilih yang mana, jangan menjelek-jelekkan yang lain. Ya, ini fatwa bukan qadha. Fatwa berarti tidak bersifat mengikat, ya. Ini adalah penafsiran. Kalau dalam fikih itu namanya, fikih itu adalah az-zon, ya. Prasangka yang rojih, yang prasangka yang terbesar, ya. Jadi saya rasa ini yang paling benar. Nah, itu fikih. Maksudnya fikih ya seperti itu. Jadi mohon jangan kemudian ini dikaitkan dengan hal tauhid. Wah, ini keluar dari Islam kalau sholat Jumat 2 kali. Oh, enggak. Ini kan masalah fikih sangat sekali luwes, ya, sangat sekali luwes. Yang penting metodenya, alasan-alasannya, reasonnya itu sudah dimusyawarahkan dengan mengacu dengan kaidah-kaidahnya, cara-cara, metodologi yang benar. Jadi aman. Enak jadi orang awam kayak kita ini, tinggal milih, oh aku mau sholat Jumat, ya menurut MUI Pusat berarti nggak boleh 2 kali, ya saya Jumatan sekali, ya menyelenggarakan sekali. Kalau nggak bisa datang, nggak bisa, ya sudah, berarti saya sholat duhur di rumah. Kalau yang mengikuti fatwa yang boleh sholat Jumat 2 kali, ya saya misalnya terlambat, ya saya ikut gelombang kedua. Selesai, itu aja kan. Yang penting ya tetap sholat Jumat, gitu ya. Kalau nggak bisa sholat duhur, jangan sampai tidak sholat Jumat, tidak sholat duhur. Nah, itu yang salah, ya. Jadi sebenarnya enteng aja, jangan dibuat kemudian diruncingkan perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ini bukan masalah tauhid, ya, bukan masalah tauhid. Jadi kalau dalam bukunya Syekh Ali Jum'ah itu justru mengacaukan yang furu' jadi usul-usul yang furu' itu adalah salah satu ciri daripada mutanati itu, yang pahamnya keras, kaku, radikal itu, ya. Jadi yang permasalahan fikih yang luas dijadikan masalah tauhid, gara-gara berbeda masalah fikih itu dianggap keluar dari agama. Nah, itu yang salah, ya. Justru permasalahan yang usul, permasalahan yang stressing point, yang pondasi yang masalah tauhid, justru malah dianggap itu boleh berbeda. Nah, itu juga beda, tidak boleh, ya. Jadi kita harus proporsional. Kalau masalah furu', masalah cabang, masalah fikih, keluasan fikih, ya itu silahkan, ya tidak apa-apa kalau memang itu masalah furu'. Tapi yang masalah akidah, masalah pondasi pokok, ya jangan kemudian diubah-ubah, jangan kemudian itu toleransinya sangat besar, enggak, ya tidak boleh, ya. Itulah pagar-pagarnya dalam tauhid, itu lebih rapat, lebih jelas, lebih tegas, ya seperti itu, ya. Kalau fikih cenderung lebih abu-abu, lebih samar, tapi gunanya adalah, salah satunya adalah bahwa itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat ini tidak terberatkan oleh agama. Nanti kalau semuanya kaku, orang lari dari agama, malah justru tidak mau
beragama. Jadi gimana caranya menghadapi pertentangan dua fatwa MUI ini? Bikin santai, cool saja, santai ya, dengan kepala dingin ya, dengan kopi panas tapi kepala tetap dingin, dengan hati yang dingin, pikiran dingin, sehingga jangan sampai Anda ikut memperuncing masalah ini. Jangan sampai kemudian malah justru ngompor-ngompor dan lain sebagainya. Jangan, biasa. Dalam masalah fikih berbeda itu biasa. Oke. Para pemirsa, itu tadi menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.